selamat malam semuanya. Aku di film ini berperan sebagai Syifa. Aku anak kedua dari keluarga Bapak Sucipto. Bisa dibilang Syifa itu sangat penakut, dan dia juga karena anak perempuan satu-satunya jadi sangat manja. Baik. Mungkin semuanya. Kok nggak semangat? Selamat malam semuanya. Nah, gitu dong. Oke, mau masuk dulu sini deh. Baik, kita perkenalkan, saya Ari Irham, berperan sebagai Ardi di film Santet Segorok itu. Karakter Ardi di film ini dia adalah seorang anak remaja kuliah yang mempunyai indera keenam, sixth sense, tapi dipersempit oleh orang tuanya semenjak dia kecil. Oke, dan peran sebagai Marni. Boleh dijelasin dikit perannya seperti apa? Perannya seperti apa? Perannya ya saya ibu rumah tangga biasa. Biasanya kan pasti memiliki kemampuan melihat sesuatu, kalau ini enggak. Jadi orang biasa, jadi ya ibu rumah tangga aja yang mengurus anak-anak dan suaminya di rumah. Baik. Gitu. Yang berikutnya boleh. Di film Santet Segorok itu saya berperan sebagai Pak Sucipto, suami dari Ibu Marni, ayah dari Syifa dan Ardi, seorang pekerja keras, pemimpin keluarga, pedagang di pasar, yang kemudian apa ya istilahnya ya, tergulung dalam sebuah konflik yang ada di film itu. Baik, terima kasih. Pemain-pemain yang luar biasa ini yang sabar dalam menghadapi teknis-teknis ini yang susah ini, karena untuk pusing memang pusing, karena makanya sebelum diaplikasikan ke pemainnya kita berkali-kali sih tesnya itu di luar set gitu ya, supaya bisa terdeliver di script gitu. Terus tadi apa lagi? Monsternya. Kalau dari creature-nya yang ada gitu ya, sebenarnya kan saya juga banyak nonton film lain yang kayak science fiction kayak apa gitu. Kadang-kadang saya coba mengcombine tuh kengerian-kengerian yang ada di genre lain ke genre ini gitu. Jadi nggak melulu tipikal gitu si bentuk hantunya atau bentuk creature-nya gitu. Makanya kenapa akhirnya dari berbagai referensi yang ada, saya diskusi sama special effect makeup saya, Mas Dodi, untuk menampilkan creature-creature yang ada di Santet Segorok itu ini. Dan untuk si Swanginya itu sebenarnya udah ada dari threadnya ya Pak ya, gambarnya ya Pak. Pernah saya dikasih lihat, tapi emang kita coba alter lah, coba kita pertajam si kengeriannya ini. Kalau warna birunya itu sama, sebenarnya itu sih lebih ke ini sih, lebih ke semiotik aja gitu. Kita kan mainnya warna warm untuk dunia manusia gitu. Nah, ini ada satu entity yang berlawanan dari alam lain ya, kita pakai warna komplemennya aja. Sebenarnya sesederhana itu sebenarnya pemikirannya. Trendnya saya yang beli, based on tim kita, PR teams yang kasih saya beberapa trend yang bagus, dan kita pilih Santet Segorok itu. Emang dibikin sama penulis tidak habis di threadnya sana, supaya orang tambah penasaran. Jadi ketika saya sudah beli, dia yang kasih manuskripnya, termasuk skrip sampai ending. Jadi sebetulnya bukan perubahan, dia yang mau bikin seperti itu untuk film. Dia bilang untuk film lebih cocok, tapi memang yang threadnya seperti sana gitu. Jadi ceritanya berdasarkan pretty much sama, dan adegan-adegannya juga sama. Kalau setelah dia kasih manuskripnya, setelah itu baru penulis saya yang tulis. Setelah penulis saya tulis, baru dikasih lagi ke director, dan kita punya reading coach, which is Putri Ayu Yudhya. Mereka mempelajari Jawanya, dan mereka rubah-rubah hal-hal yang misalnya biar untuk bikin filmnya lebih realistik, Japanese, dan lebih bagus lah gitu ya. Kenapa kita pilih 1970? Sebetulnya di threadnya, di threadnya itu dia nggak bilang sebelumnya tahun berapa. Tapi pasar-pasar seperti ini udah nggak terlalu biasa di tempat-tempat seperti Semarang atau Surabaya. Mungkin tempat-tempat yang agak kecil kali ya, mungkin yang masih ada dan yang percaya santet. Jadi kita research dulu dengan penulisnya,
ke belakang dan kita realize bahwa sebetulnya santet dan perdagangan itu mulanya di 1970. Karena itu kita sesuaikan di sana, lebih serem juga daripada kita bikin di modern tapi nggak terlalu kena dengan penonton sekarang karena udah nggak ada, kan udah lumayan modernnya. Itu sih intinya. Makasih. Terima kasih Pak Rocky.